mana kali ini kita akan bahas tentang keseruan sekaligus tantangan acara pernikahan beda negara nih. Yang satu heboh banget, sampai tukang sayur pun nggak luput dari undangan, ya kan? Tentunya bikin si Mas Bule ini shock parah. Nah, yang satu lagi diem-diem banget, sampai paparasi pun kelewatan. Tapi sebelum itu, sebenarnya gue pengen tahu sih, apa yang membuat kalian memutuskan menikah dengan pasangan masing-masing. Jadi apa yang membuat kalian tahu bahwa mereka ini tuh the right one gitu? Trait-nya dia yang gue suka itu orangnya mungkin sederhana, sangat sederhana. Terus dari proses itu gue ngelihat dia bekerja keras gitu. Jadi gue tuh berharga banget buat dia, menurut gue ya. Karena misalnya gue udah cerita dia ke Indonesia, dia mau di sini, diituin, diapain, dan nekat juga sih sebetulnya anaknya. Maksudnya karena kita kan persetujuan gitu. Maksudnya gue bilang, gue nggak mau pacaran aja, kita harus ada perspektif nikah kalau mau. Iya boleh gitu. Nah, buat gue itu nekat banget gitu ya. Nekat dan apa ya, jadi gue pikir, iya deh gitu, dia kayaknya berani ya ngebelain gue gitu. Termasuk misalnya tentang perspektif tentang agama gitu-gitu ya, segala macam gitu. Jadi dia benar-benar, jadi gue pikir, iya deh ini kayak karena ya itu dia pengalaman dengan pria-pria Indonesia sebelumnya, kok mereka nggak seberani dia ya gitu ya. Jadi aku Jadi pikir bonek adalah ini ya Miriam, yang benar. bikin lu jatuh cinta banget waktu itu. Tapi ada satu hal juga sih yang kita sangat nyambung, dan ini kayaknya yang bikin hubungan kita seru, ketertarikan dengan politik. Aduh, kayaknya Iya. kayak Lu gue kan tuh suka banget politik ya Mir iya, ya? gue tuh gue tuh politik banget dan dia tuh politik banget. Hmm. Jadi kita tuh bisa bertengkar pagi-pagi tuh gara-gara itu, gara-gara Karena beda opini membicarakan ya. partai. Kepada mereka yang sekarang hari ini sedang jatuh cinta gitu ya, percayalah, maksudnya ada hal-hal yang berubah setelah 11 tahun, ya, atau setelah menikah itu pasti deh kayaknya ya. Maksudnya dulu gue pikir kita tuh wow dia suka banget sama, apa namanya, art-art atau sastra gitu ya, yang gue tuh suka banget karena pertama kali gue sempat dibawa tuh ke, rumahnya Goethe dan Schiller gitu ya di Weimar, wah pokoknya gimana gitu. Tapi begitu sekarang ternyata gue baru tahu dia tuh sebel banget sama sastra, sementara gue suka banget. Loh, terus gue "Kok bisa gitu?" "Ya dulu kan I would like to impress you," gitu ya. Waduh, Si Akang Edi ini pejuang tangguh berarti, Bo, gitu banget. kan. Sampai nggak suka seni sastra dibela-belain loh demi mencuri hati Ibu Mirah Royadi gitu ya. Kalau gue apa ya, gue belum terlalu lama lah ya ketemu sama Shannon, jadi gue tuh beda sama Mira yang 11 tahun lalu gitu. Kalau gue tuh ketemu Shannon tuh bulan April 2018 dan kita menikah di bulan Juni, kapan? Di tahun yang sama dong. Jadi kurang lebih 2 bulan ya, sekitar 2 bulan dari pertemuan pertama kita itu menikah gitu. Unbelievable banget nggak sih? Unbelievable. You know and you know. Jadi di pertemuan pertama memang obrolan gue sama Shannon tuh gue udah berasa nyambung ya, karena kita berdua itu sama-sama suka traveling. Jadi awalnya tuh dari situ berbagi cerita pengalaman traveling masing-masing gitu ya. Nah tapi terusnya tuh berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, gue merasa gue menemukan kesamaan apa ya, kesamaan untuk hal-hal yang menurut gue penting dalam hidup, dan kita punya value yang sama di hal itu gitu. Oke lah misalkan nih selera filmnya beda atau selera musiknya beda, karena Shannon nggak suka boy band ya. Tapi kesamaannya tuh misalkan bagaimana kita memandang arti sebuah keluarga, terus bagaimana kita mendukung pentingnya equality dalam sebuah hubungan, dan bagaimana kita tuh memahami bahwa memang ada kebutuhan emosional yang harus dipenuhi oleh masing-masing gitu. Nah, gue merasa itu tuh beberapa hal penting yang kita memiliki kesamaan nilai dan pola pikir gitu. Jadi dari situ tuh gue melihat, oh oke, I think he's the right partner for me. Jadi bukan hanya sebagai apa ya suami, tapi juga mitra gitu ya, mitra yang tepat untuk menjalani hidup bersama. Dan apalagi tuh Shannon juga memahami budaya Indonesia, jadi kayaknya membuat gue, walaupun dia pria Australia, karena dia memahami budaya Indonesia, membuat gue merasa hubungannya jadi lebih mudah gitu loh sama Shannon ini. Terus
keputusan untuk menikah itu diambil dengan sangat cukup cepat. Gue lupa tepatnya apakah Connect juga sih ya. Ya, apakah di pertemuan keempat atau di pertemuan kelima gitu tiba-tiba tuh obrolan tentang pernikahan itu keluar gitu dan dibicarakan itu secara logis, jadi nggak kayak dia berlutut will you marry me gitu kayak di film-film Hollywood, nggak gitu, tapi lebih kayak diskusinya serius tapi santai gitu. Jadi bahkan saat itu tuh dibahas kemungkinan buruknya. Misalkan yang gue ingat nih sampai sekarang, Shannon tuh bilang gini, ketika kita membahas pernikahan di pertemuan keempat atau kelima gitu, yang saat itu juga gue, ini sebenarnya kita emang udah pacaran sebelum ya, aku tiba-tiba ngomongin pernikahan gitu, karena baru 4 atau 5 kali ketemu. Nah tapi terus kata-kata dia tuh yang nyantol banget di gue sampai sekarang. Dia pernah ngomong gini, apa sih hal terburuk yang bisa terjadi kalau pernikahan kita ini nggak berjalan lancar, misalkan bercerai kan gitu. Nah lu siap nggak sih kalau ketika kita menikah ternyata nggak cocok, bercerai dan lu jadi janda, apakah lu siap dengan konsekuensi itu? Dia bilang. Nah saat dia berkata itu dan bukan menjanjikan hal yang muluk-muluk gitu ya, gue malah jadi makin yakin gitu untuk melangkah, karena gue orangnya kayak gitu, jujur gue selalu mempertimbangkan resiko sesuatunya baik buruk dan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dan ketika kalau gue kira-kira wah siap nih untuk kemungkinan terburuk, itu bikin gue jadi lebih siap untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Ya maksudnya bukan berarti juga gue menikah dengan keinginan mau cerai gitu ya, tapi itu adalah sesuatu yang menurut gue harus dipahami oleh setiap orang yang mau melakukan pernikahan, bahwa kemungkinan bercerai itu ada dan itu bisa aja terjadi. Dan ya gitu, menikah deh kita. Tapi pointer yang pointernya Yani itu itu aku maksudnya itu adalah salah satu kayaknya yang fundamental banget ketika akan menikah. Bahwa siap untuk cerai atau enggak gitu ya. Ini ya, gue inget banget yang kayak sekitar 11 tahun yang lalu gitu ya, saat Mira Royadi mau nikah, terus dengan si Kang Edi, salah satu yang lu curhatin Mira itu adalah memang perbedaan budaya gitu ya, terkait dengan pernikahan itu sendiri. Kan bagi keluarga lu dan mungkin juga ya bagi kita kebanyakan orang Indonesia, pernikahan itu kan milik keluarga ya, jadi semua tuh harus terlibat gitu. Sementara kan mungkin bagi Edi, pernikahan itu sebenarnya lebih sesuatu yang private gitu. Kenapa semua orang harus terlibat? Kan yang mau menikah hanya lu dan gue gitu ya, mungkin pemikiran Edi. Nah, itu gimana lu akhirnya menjembatani ya, lu berdua menjembatani perbedaan itu dan akhirnya menikah dengan lancar? Karena gue ada di sana gitu ya, gue juga jadi salah satu MC pernikahan. Kang Edi juga ngikutin berbagai upacara gitu ya. Upacara siraman, apalah nginjek telur segala macam gitu, dengan happy dia melakukannya. Itu bagaimana lu meyakinkan dia sehingga harus seperti itu gitu loh pernikahan. Ya. Mau ngikutin semua ritual dan adat itu gitu ya, Yan? Iya, karena kenal lu Mirca 11 tahun yang lalu. Ya, gue kasih tahu ya, dia sangat happy dan sama keluarganya sampai hari ini tuh kalau kita misalnya tiap ada ulang tahun pernikahan tuh buat mereka tuh sangat berkesan banget gitu ya, karena itu tuh kan it's something very different gitu ya. Tapi ya Allah, buat gue ya setiap kali kita ulang tahun pernikahan tuh gue seperti dilemparkan kembali ke trauma itu. Bukan berarti gue nggak suka dengan pernikahan itu, tapi ini nih perbedaan fundamental antara pasangannya Yani ya, Shannon sama akang gua adalah dia kagak ngerti apa-apa tentang budaya Indonesia gitu ya. Jadi tuh tantangannya adalah yang bikin gua trauma adalah ini mengomunikasikan kenapa kita harus mengundang tukang sayur yang lewat setiap hari di depan rumah gitu ya. Sementara ya maksudnya ya aku tuh ya kebayang bagi yang nggak tahu ya sama yang namanya Mira Rohyadi. Jadi aku tuh tinggalnya tuh bukan di komplek, bukan di apa, tapi bener-bener di kampung gitu ya yang banyak banget saudara dan keluarga gitu kan ya. Udah gitu tahu kan dengan budaya seperti itu orang Indonesia tuh inginnya ya hajatan gitu. Jadi itu tuh kayak dan nggak ada IO dan kita tuh nggak mampu bayar IO. Nah ini dia. Sementara kan kalau di Indonesia tuh kayaknya wajar banget ya orang tua membayar pernikahan anaknya pesta gitu. Nah
aku ngerti gitu harapan keluarga seperti itu. Ini misalnya untuk satu hal gitu ya. Sementara kan untuk akang gue ini dan keluarganya dan orang Jerman mereka nggak ada kayak gitu. Buat mereka ketika kamu memutuskan untuk menikah, kamu sudah siap dengan biaya dan resiko dan lain-lain sebagainya. Sementara kita itu dulu ya Allah dia junior researcher berapa sih gajinya gitu. Gue juga kerja di KJRI waktu itu berapa sih gajinya. Itu kita benar dan untuk meyakinkan dia bahwa kita harus ini loh, pengeluarannya sekian sekian sekiannya, yang dia tuh yang berkerut kening gitu ya, "Loh kenapa? Kenapa?" Atau misalnya, "Ayo dong kita bikin seserahan," gitu ya kan, tahu nggak Ada sih ya? semua itu di Iya, kamusnya dia, heeh, Mir. itu Heeh. tuh menjelaskannya, terus, pokoknya gila deh. Kita datang 2 minggu sebelum pernikahan ya dari Jerman gitu ke Indonesia, dan itu tuh belum ngapa-ngapain, aku belum punya baju, undangan belum disebar, dia tuh yang bingung, "Ini udah mau 2 minggu kok kita masih ngetikin undangan?" Ya, udah gitu kita ngetikin undangan ya yang 600 biji itu dan satu undangan untuk 1.200 orang, dia tuh nanya, "Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa?" Aduh ya ampun ya, percayalah aku sampai menangis-nangis ya. Pokoknya gila lah itu, pokoknya pokoknya tapi ya itu dia, tapi itu adalah yang nih ya, dan itu tuh kayaknya trauma pertama yang gue dapatkan di awal pernikahan itu ya. Gue pikir, "Oh my God, kalau gue tahu nih konfliknya bakal seperti ini, mungkin gue nggak bakalan mau." Jadi sebenarnya saat itu tuh lebih ke arah, bikin happy orang tua juga ya, Betul Mir? betul betul. Tapi kan ya itu Mmm. dia ya, jadi kayak misalnya mereka, "Aku nggak mau ngundang banyak orang," terus kan mereka mikirnya, "Aduh jangan gitu Teh, apalagi ini bule, nanti dikiranya Teteh udah hamil duluan," gitu kan. Atau, nggak enak sama tetangga gitu kan, atau terus gini, orang Indonesia kan mikir kalau kamu nikah dengan bule, mereka tuh banyak duit banget kan, gitu ya. Gampang banget, Mhm. "Nggak enak Teh, masa kan katanya nikah sama bule dari Jerman pula," gitu ya. "Masa sih kita Mhm. nggak ada ini upacara ini, upacara itu," ya Allah. Aku bisa nangis-nangis nih kalau cerita tentang itu. Tapi memang, apa ya, social pressure, tekanan sosial gitu ya, bagi orang Indonesia itu kan besar banget gitu ya. Ya, ini mumpung nih, karena tiba-tiba Yani bilang tentang bahwa pernikahan di Indonesia itu kadang, lebih banyak social pressure-nya gitu ya, dibandingkan mungkin dengan dengan pernikahan di luar. Nah, cuman gua penasaran banget nih, karena gua juga tahu nih story-nya Yani tentang pernikahannya, di mana dia melakukan pernikahan itu dengan diam-diam. Jadi kesannya itu sembunyi-sembunyi. Bahkan kita, sahabat-sahabatnya, lu tahu kan Mir ya, kita juga baru tahu nih, kabar bahwa Yani mau menikah itu kayak 3 jam sebelum, pernikahan dia gitu. Ini orang Indonesia loh gitu loh, yang lahir Iya, dibesarkan dan dia besar dan tumbuh di Indonesia gitu kan, terlepas bahwa pasangannya bule, di mana bahwa banyak banget ritual dan adat-adat yang melekat gitu ya di dalam kehidupan kita. Tapi Yani memilih instead of mengundang tukang sayur atau mungkin tukang koran, dia melangsungkan pernikahan itu diam-diam, bahkan kita pun sampai nggak tahu saking bener parahnya. bener. Jadi itu gimana, Yan? Dablek aja gua nggak mau dengerin gitu ya social pressure orang-orang. Apa jadi sebenarnya gini, sebenarnya dibilang diem-diem banget juga enggak ya, karena pastinya keluarga gua dan Buat kita keluarga iya, ya langsung kita protes. tapi kalau untuk keluarga kayak keluarga gua, keluarga Shannon itu tahu mengenai rencana pernikahan ini sejak awal. Tapi memang, gua sama Shannon itu memutuskan untuk menikah secara private gitu ya. Private itu kayaknya lebih pas daripada diam-diam. Kayaknya gue pernah cerita deh sama lu Sylvia Mira, kalau gue tuh pengen banget nikah di pantai gitu ya, dan gue Mhm, pengen mhm. menikah itu secara private, maksudnya nggak mau rame-rame gitu. Dan ketika gue membicarakan hal itu dengan Shannon, untungnya dia memiliki pemikiran yang sama. Jadi saat itu kita mikirnya, iya ya, daripada uangnya untuk pesta gitu ya, lebih baik buat traveling gitu. Secara kita berdua kan hobi jalan-jalan. Nah, Mhm. terus beruntungnya lagi ketika ini dibahas di keluarga Shannon, di keluarga gue, mereka oke dengan keputusan itu. Dan akhirnya itu, kita menikah di sebuah pantai di Australia, dan nggak ada gitu ya perayaan, dan di Indonesia sendiri juga nggak ada keramaian, hanya selamatan kecil gitu, itu juga isinya cuma keluarga dan bagi-bagi besek ke tetangga, ya intinya untuk ngumumin sih kalau gue udah nikah gitu kan. Mmm.
Dan ya sementara untuk teman-teman, ya benar, gue memberi kabar itu di hari H, termasuk Ibu Mira Rohyadi ya di hari H, bukan setelah hari H. Di hari Iya, H. tapi maksudnya setelah pernikahan gue nggak ada gitu, oh gitu ya, aku mau nikah gitu, nggak ada gitu kan. Nah itu Di terus awal-awal itu nggak ada prolognya, nggak terus ada ini ya, nggak nggak ada, terus ada reaksi teman-teman woro-woro lu gitu nggak nggak ada. ada. Reaksi teman-teman lu gimana ya begitu nanya kayak Nah gitu? Lu coba ya, lu tetangga. sendiri gimana reaksinya Lu coba? dulu Ketika Mir, coba pertama coba dapat reaksi lu WhatsApp itu. gimana nih, nggak usah nanya teman-temannya dia dulu. Kalau gue mah gini, reaksinya ya asalnya terkejut, tapi maksudnya gini, terkejut bahwa itu terjadi tapi tidak terkejut bahwa itu terjadi karena gue tuh Yani gitu ya. Dan yang kedua reaksi gue adalah gue ngiri karena gue juga pengen banget nikahan kayak gitu tapi tidak bisa ya. Gue kaget waktu pertama kali dia ngomong dia akan nikah. Cuman karena kita berdua tahu ya Yani itu seperti apa sebenarnya, antara dibilang kaget, gaget, tapi gue tahu bahwa itu adalah keputusan Yani yang pasti udah dia pikirin gitu ya, matang-matang gitu sebelum dia bilang yes I do gitu bahkan. Cuman awalnya tuh kayak gila lu ya, kita temenan kayak udah puluhan tahun, tapi begitu mau nikah lu ngomong-ngomong gue kayak cuma 3 jam gitu sebelum nikah gitu. Awalnya gue kayak merasa seperti itu sih ya. Cuman setelah itu gue pikir-pikir, ya nggak apa-apa juga ya orang pernikahan dia gitu, ngapain gue yang pusing. Oh dia juga ngomong anyway kan ke kita. Benar-benar. Dan kalau misalnya memang konsepnya adalah memang personal, ya itu memang hak dia juga gitu. Salah satu teman gue dan teman Sylvia Mira juga ini, Stacy, bahkan mikirnya awalnya tuh gue bercanda. Oh sampai dia nangis loh. Dia Iya, nangis loh ya nih. awalnya sebelum nangis dia mikir gue bercanda karena gue ngasih foto pernikahan itu, terus dia bilang, oh ini pasti Yani sedang melakukan pemotretan nih dengan seorang model bule Australia gitu. Ya kali gue profesi model juga bukan. Dan dia tuh baru percaya setelah akhirnya keesokan harinya gue announce itu di sosial media, baru dia percaya, dan itu dia nangis-nangis, lebih terharu kayaknya ya, bahwa ya ampun Yani Betul. menikah. Akhirnya Gitu. menikah gitu dengan orang yang kita nggak tahu tepatnya saat itu. Nah, tapi nih reaksi yang mungkin banyak dipikirkan orang juga kayak tadi gitu kan, Mira Royadi juga sempat bilang, ih kalau nggak ngundang-undang nanti disangka hamil gitu. Itu benar, itu juga ada yang nanyain gitu. Jadi ceritanya saat balik ke Jakarta, jadi nikah di Australia, kita balik ke Jakarta gitu, gue tuh langsung ngurusin kerjaan, itu wawancara Sandy Sondoro, tahu kan ya penyanyi yang punya suara luar biasa itu, wawancara dia untuk sebuah majalah gitu, dan Shannon ikut sesi wawancara itu karena memang Shannon kenal Sandy, dan gue bisa dapat wawancara itu juga karena Shannon yang menghubungi Sandy. Jadi gue ajak aja deh Shannon sekalian biar mereka reuni gitu, Shannon sama Sandy. Nah, ketika di lokasi ya pastinya ketemu juga sama tim redaksi gitu ya yang memang ikut di acara wawancara Sandy Sondoro itu. Nah, salah satunya teman kerja gue langsung, ya nih, lu kok nikah gak bilang-bilang sih, lu udah hamil, ayo udah hamil lu ya. Terus gue sih dengan nyantainya gitu ya sambil ketawa, iya bener gue udah hamil, tungguin ya 3 bulan lagi nih gue lahiran. Nah itu gue. Nah kalau Sylvia Mira gimana nih, kalau lu menikah bayangannya apakah ala Mira Rohyadi gitu yang rame-rame, atau Kalau konser gitu ya. Enggak sih, gue soalnya sama ya orangnya, gue tuh orangnya simple kan ya, nih lu tahu, dan gue nggak terlalu suka keramaian, tapi yang penting buat gue tuh kehadiran sahabat-sahabat gue, karena buat gue ya mereka itu adalah orang-orang terdekat gue gitu. Gue tuh nggak punya banyak sahabat tuh honest, tapi begitu gue punya sahabat itu bisa jalinannya tuh bisa sampai tahunan, bahkan sampai saat ini gitu. Menurut gue ya, kesimpulan yang gue bisa tarik itu dari obrolan kita, sebenarnya nggak masalah sih kita mau ngadain pernikahan besar-besaran ataupun sangat intimate gitu kan, karena yang penting value yang kita sepakati bersama dengan pasangan kita, dan bagaimana kita meyakinkan keluarga masing-masing mengenai pilihan kita itu gitu ya, supaya ya nggak ada gitu ya nggak ada perselisihan lah, intinya kayak begitu. ya, betul-betul. Dan kalau memang misalkan ada perbedaan keinginan di awal gitu ya, kayak Mira Royadi gitu, dengan Kang Edi yang mungkin Kang Edi awalnya juga lebih pengennya yang simple, ya dipastikan aja dibicarakan baik-baik dan dicari jalan keluarnya, sehingga win-win solution gitu ya, untuk semua orang. Nah, bagi teman-temannya yang dengerin episode kita kali ini dan punya pertanyaan terkait soal gimana sih cara nikah, gimana birokrasinya gitu ya.
atau pengen ngobrol-ngobrol sama kita di sini karena misalnya kamu juga punya pasangan yang dari beda negara, boleh banget silahkan kirim email ke mixedcouples.id@gmail.com atau bisa DM ke Instagram kita @mixedcouples.id ya. Di episode selanjutnya Gue kita akan sebenarnya bahas pengen mengenai ngumumin seks. juga nih di episode selanjutnya, di mana kita akan bahas sesuatu yang sangat hot gitu ya, topiknya hot banget nih. Ngomongin tentang seks gitu. Benarkah kalau memiliki pasangan bule itu dipastikan kita ngikutin gaya hidupnya? Misalnya dengan melakukan hubungan seksual dulu sebelum menikah. Waduh, topiknya panas banget nih ya. Jadi kita simpen buat nanti next time. So see you next time guys. Bye. Oke, bye.